Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara, Abigail Van Buren, seorang kolumnis dari Amerika Serikat, berkata, gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa, bukan museum bagi orang-orang suci. Memang semua orang di dunia ini, termasuk yang sudah percaya dan menerima Kristus serta menjadi anggota gereja, adalah orang-orang berdosa yang walaupun secara status adalah anak-anak Allah, secara moral masih harus menjalani proses pengudusan. Itulah sebabnya gereja tidak steril dari konflik. Semakin banyak anggotanya, semakin rawan konflik, sebab kita semua masih memiliki natur dosa. Namun, proses pengudusan bisa terjadi dengan baik jika kita bersikap benar ketika terjadi konflik. Bukan menghindar dan bukan berusaha melindungi diri sendiri dari luka, tetapi dengan menghadapi serta mencari solusinya. Ketika jemaat mula-mula semakin berkembang, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena mereka merasa bahwa pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani adalah orang-orang Yahudi yang semula tinggal di luar negeri lalu kembali ke Yerusalem. Tentu saja saya percaya bahwa para rasul itu tidak sengaja mengabaikan mereka. Tetapi para rasul itu adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Sehingga ketika gereja semakin berkembang, mereka tidak mampu lagi untuk melayani semuanya dengan baik. Sungut-sungutan itu menyadarkan mereka bahwa gereja yang semakin berkembang itu membutuhkan orang-orang yang khusus melayani di bidang diakonia. Agar dengan demikian, mereka dapat mengkhususkan diri dalam pelayanan firman Tuhan. Sehingga semua pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Maka, bersama seluruh jemaat, akhirnya mereka memilih 7 orang yang terkenal baik, serta penuh roh dan hikmat. Orang-orang itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka dianggap sebagai diaken. Para rasul mendoakan dan menumpangkan tangan atas mereka sebagai tanda berkat dan pengutusan. Dampaknya, firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid semakin bertambah. Bahkan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Saudara, apakah kita rindu untuk bertumbuh? Jangan menghindar dari konflik, melainkan menghadapinya, memikirkan solusinya, dan memakainya sebagai momen untuk berproses dengan Tuhan. Jika semua orang percaya melakukannya, maka kita akan bertumbuh bersama, dan fungsi gereja sebagai rumah sakit orang berdosa akan menjadi kenyataan. Maukah saudara? Amin.